Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema umat pilihan Allah. Orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah umat pilihan Allah. Bukan kita yang memilih Allah, melainkan Allah sendirilah yang memilih kita. Dan oleh anugerah kasih-Nya yang besar itu terjadi. Supaya kita orang-orang berdosa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita diselamatkan. Dalam Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan berkata, saudaraku, yang sangat meneguhkan kita. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudaraku ya. Jadi saat kita tahu dan menyadari bahwa Allah memilih kita, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang berdosa ini, yang sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan dan diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Ini membuat kita dipenuhi dengan apa, saudaraku? Ucapan syukur kepada Allah. Ucapan terima kasih kepada Allah dalam nama Yesus. Karena Dia telah memberikan anugerah keselamatan, anugerah besar supaya kita diselamatkan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus yang telah memilih kita menjadi umat-Nya yang diselamatkan. Nah, selanjutnya saudaraku, kembali dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 15 kita akan belajar. Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Untuk apa sesungguhnya Tuhan Allah telah memilih kita? Untuk apa sesungguhnya Tuhan Allah memanggil kita dalam anugerahnya supaya kita diselamatkan? Yang pertama, supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya dan mentaati firman-Nya. Itulah yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku telah menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku, inilah kebenaran pertama dari firman Tuhan, bahwa Allah telah memilih kita menjadi umat-Nya, kita diselamatkan supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya, di dalam kasih Yesus dan di dalam firman-Nya. Amin ya. Jadi saat kita, saudaraku, sebagai umat pilihan-Nya hidup dalam kasih-Nya dan mentaati firman-Nya, saudaraku, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita penuh. Kita akan hidup diberkati oleh Tuhan Allah. Amin ya. Mungkin pada saat ini merasa, oh hidup saya kok begitu jauh dari sukacita. Hidup saya dipenuhi dengan kesulitan, kesedihan. Rasanya tekanan hidup ini begitu berat. Mari kita koreksi. Mari saudaraku, mulai dari saat ini kita mau sungguh-sungguh hidup tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan kita juga mau belajar mentaati Tuhan Yesus. Mohon pertolongan darinya supaya kita bisa mentaati firman Tuhan. Supaya hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati, dipenuhi sukacita, damai sejahtera. Amin ya. Jadi kita, saudaraku, harus sungguh-sungguh tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal dalam kasih-Nya dan tinggal di dalam firman-Nya. Kebenaran yang kedua, untuk apa sih sesungguhnya Tuhan Allah itu memilih kita? Untuk apa sesungguhnya Tuhan Allah itu memanggil kita? Saudara, menyelamatkan kita dalam anugerah-Nya. Kebenaran yang kedua, supaya kita saling mengasihi sebagai sesama manusia, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, inilah perintahku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah telah memilih kita, menyelamatkan kita, memanggil kita. Dalam anugerahnya yang besar, saudaraku, dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita supaya kita saling mengasihi. Sebagai apa? Sesama manusia. Seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Jadi Tuhan Allah telah memilih kita dan menyelamatkan kita oleh anugerahnya yang besar. Supaya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya menjadi teladan. Menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kita bisa saling mengasihi, hidup di dalam kasih, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, mungkin yang menyakiti kita. Sehingga apa? Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Dan juga saudaraku, kehidupan keluarga kita, sekitar kita juga saudaraku akan diberkati. Amin ya. Dan kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Dunia penuh dengan kebencian saudaraku. Dunia penuh dengan permusuhan. Kita sebagai umat pilihan Allah yang diselamatkan, Allah ingin kita menjadi saksinya dalam hal saling mengasihi dan saling mengampuni sesama. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, untuk apa sih Tuhan Allah memilih kita, memanggil kita untuk diselamatkan oleh anugerahnya? Kebenaran yang ketiga, supaya kita dilayakkan menjadi sahabatnya bila kita taat pada perintah-perintahnya. Amin ya. Selanjutnya Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 berkata, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Ini luar biasa saudaraku ya. Kita adalah sahabat Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Jadi supaya kita dilayakkan saudaraku menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus, kita harus taat kepada perintahnya. Kita harus taat kepada kebenaran firman-Nya. Ini adalah sebuah kehormatan sesungguhnya yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa bagi umat pilihan, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Kita disebut sahabat Tuhan Yesus karena kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu saudaraku, marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, melakukan kebenaran firman-Nya, tinggalkan dosa, tinggalkan keburukan, kenajisan, supaya hidup kita diberkati, supaya kita layak disebut sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 15. Untuk apa sesungguhnya Tuhan Allah memilih kita, menyelamatkan kita, memanggil kita dalam anugerahnya yang besar? Yang pertama, supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya dan mentaati firman-Nya. Yang kedua, supaya kita saling mengasihi sebagai sama manusia seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan yang ketiga, supaya kita dilayakkan menjadi sahabatnya bila kita taat kepada perintah-Nya. Yohanes 15 ayat 14 saya bacakan lagi. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami, memberikan kepada kami anugerah Tuhan keselamatan. Tujuannya adalah supaya kami Tuhan memuliakan nama-Mu, taat kepada kebenaran firman-Mu, kami bisa mengasihi sesama, dan juga Tuhan, kami Tuhan bisa menjadi teladan, kami bisa disebut juga menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan, untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kuatkan kami supaya kami bisa menjadi teladan, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Kau mau menjadikan kami sahabat-sahabatmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini kan. Dan kalau sudah diberkati, seperti biasa jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau saudara rindu memberkati orang lain dan sudah diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.